Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Raja Penidur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Raja Penidur, lebih dari seharusnya. Sobat sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Hari ini saya ingin bercerita atau membahas lebih tepatnya tentang sesuatu yang membuat kita miris, karena masih sering terjadi, masih sering dilakukan di tengah masyarakat. Pada 23 Januari 2020 saya sempat membaca tentang artikel seperti ini. Kemudian artikelnya mungkin kita berpikir hanya dipijat, tapi yang di sini yang dipermasalahkan adalah pijat perut. Nah, mitos dari masyarakat kita bahwa ketika ibu hamil itu perutnya harus diurut minimal 2 atau 3 kali selama hamil, ya. Katanya nih, yang mitosnya itu bisa mempermudah atau memperlancar persalinan, mengatur letak bayi seandainya sungsang bisa dibantu di sana, dan membuat ibu lebih nyaman, katanya. Dan ternyata itu semua mitos. Nah, kebetulan tadi kami kedatangan pasien rujukan juga. Nah, pasien ini datang lebih kurang pukul 6.30 dengan kondisi perdarahan. Nah, setelah kita lakukan tindakan operasi sesar, jadi kita ambil tindakan darurat operasi sesar karena kita mencoba untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Di situ setelah kita buka, ternyata rahimnya sudah robek dan asal perdarahannya ada dari robekan tersebut. Kemudian kita coba selamatkan bayinya, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Mungkin memang itu kehendak Allah, tapi ini pelajaran untuk kita semua, bahwa ternyata pijat perut itu tidak boleh dilakukan, terutama pada ibu hamil, ya. Apapun alasannya, apakah karena letak sungsang atau ibunya sering sakit pinggang segala macam, tetap tidak boleh, ya. Kenapa? Jadi ketika kita hamil perut kita membesar, nah itu uterus atau rahim kita sudah menempatkan posisi yang terbaik untuk bayi kita. Jadi seandainya bayi kita sungsang, mungkin memang itu yang terbaik untuk bayi kita. Seandainya kita rubah dengan penekanan-penekanan, nah itu berisiko untuk apakah bayinya bisa terlilit tali pusar, resiko perdarahan, yang seperti yang kasus yang tadi pagi itu rahimnya bisa robek, terutama pada pasien-pasien yang sudah pernah melakukan operasi sesar, ya. Oke. Terus apa yang harus kita lakukan saat kondisi seperti itu? Mungkin didiagnosa oleh dokter bahwa bayi kita sungsang. Ada cara yang dianjurkan, salah satunya yaitu dengan sujud atau mengepel posisi merangkak. Tentunya tetap harus dalam pengawasan, tidak boleh berlebihan, ya. Kasus ini bukan kasus yang pertama. Dulu juga kami pernah kedatangan pasien rujukan dengan kondisi yang sama, perdarahan hebat. Setelah kita buka, kita operasi sesar, kita lihat ternyata rahimnya robek, kandung kemihnya juga robek. Kandung kemih bukan hanya rahim, kantong kemih kita, kantong tempat penampungan kencing sementara kita itu juga robek. Setelah kita punya usut, ternyata kata pasiennya, ya, jadi dia konsul ke dukun beranak. Dari dukun beranak katanya ini sudah waktunya lahir, padahal mungkin belum, ya. Dia belum merasakan kontraksi, tetapi menurut dukun beranaknya sudah waktunya melahirkan. Jadi akhirnya dengan dukun beranak didoronglah daerah perutnya tadi
supaya lahir. Akan tetapi ternyata bukannya lahir, malah rahimnya robek, kandung kemihnya robek, dan innalillahi, bayinya pun tidak bisa diselamatkan. Itu. Kemudian seandainya sedang tidak hamil pun itu tidak boleh untuk dilakukan pijat atau urut area perut. Kenapa? Karena di daerah perut kita ini terutama daerah perut kita ini, di sini ada lambung, ada hati, ada usus, ada ginjal dan lain sebagainya. Yang organ-organ vital kita semuanya ada di sini. Ini contoh ya. Seandainya kita pijit daerah tangan, ini di balik otot ini ada tulang, daerah keras ini. Tapi di balik perut ini, di balik kulit lemak perut ini, walaupun ada otot, tapi dia tidak punya bidang keras di dalamnya. Bidang kerasnya cuma hanya di tulang belakang kita, dan itu jauh. Itu hanya pelindung daerah belakang. Jadi ketika kita memijat, menekan terlalu keras daerah perut ini, maka ada organ-organ vital yang bakalan terkena di sini. Bakalan, saya pernah juga ada pasien dengan operasi, kami sesar, pasien datang kita sesar. Jadi ketika kita buka rahimnya, ternyata ada memar-memar di daerah rahimnya. Kita tanya, "Ibu, apakah selama hamil pernah dipijit sama dukun?" "Oh, tidak pernah, Pak," katanya gitu kan. Tapi kita tidak langsung percaya. Setelah kita lihat, "Ibu, rahimnya ini ada memar. Ini biasanya pasti ada penekanan daerah sini." Jujur, "Oh iya, Pak, kemarin kami ada pijit untuk meluruskan posisi bayi, karena ternyata tidak berubah." Nah, itu. Jadi pijit itu tidak memberikan efek yang signifikan, malah lebih berbahaya. Oke? Itu tadi. Seandainya bukan lagi hamil pun, pada perempuan ya, pada kasus seperti ada kista, ketika kita lakukan penekanan memang kempes ya. Ada nih kasus katanya, "Oh, saya berobat sama dukun itu dan kista saya hilang." Kistanya memang hilang, pecah kistanya, tapi apa yang terjadi? Terjadi perlengketan. Jika dibiarkan terlalu lama bisa berisiko infeksi. Nah, itu berbahaya. Kemudian juga biasanya juga kalau untuk laki-laki juga sering pijat perut. Apa gitu, karena hernia atau kalau bahasa awamnya apa ya? Turun bero. Turun bero itu kan usus yang turun ke daerah inguinal atau lain sebagainya ya. Nah, itu tidak boleh, karena ketika kita urut daerah perut sini, itu akan terjadi penekanan-penekanan yang berbahaya pada usus, lambung, hati, ginjal dan lainnya. Oke, mungkin itu saja. Sebaiknya jika ibu hamil ingin kontrollah ke puskesmas, rumah sakit atau dokter ya. Jangan ke dukun beranak. Oke. Kemudian seandainya ibu hamil pegal, capek, segala macam, sakit pinggang, boleh dipijat, tetapi tidak boleh pijat perut karena itu berbahaya. Oke. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Penidur lebih dari seharusnya.